Artinya memang model ini memberi ruang yang cukup buat pemilih untuk bersikap rasional dalam mengontrol pemerintah. Dan itu yang nggak disukai partai. Kalau MPR sampai menafsirkan keputusannya MK dan itu yang inkonstitusional gitu loh. Gitu. Kalau gitu gini lah, ini kan bagaimana mungkin Bang Surya ini kan teman kita ya kan, jangan didorong-dorong lagi lah Cing. Ya, biarinlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho Evyudo, Didi Supriyanto, Haris Jauhari. Ya, ini soal apa tadi? Apa lu? Putusan MK. Putusannya Sengaja kita ini urusan ini aja. Lu banyak yang ngancem mau denger sekarang. Iya. Ini kayaknya itu sejak keputusan itu keluar, lalu suara DPR ribut kan ya, suara DPR dan partai ribut. Jadi DPR dan partai meributkan seolah-olah keputusan ini inkonstitusional. Padahal yang memutuskan Mahkamah Agung. Bahkan sampai ada keinginan untuk supaya MPR sebagai pemegang kedaulatan tertinggi versi itu menafsir keputusan MK ini. Jadi menurut gua reaksi dari para politisi yang di luar maupun di DPR itu menjadi menurut gua jadi berlebihannya. Jadi tugas dia yang menjelaskan sebenarnya kalau buat rakyat, kalau buat politisi mungkin merugikan, kita minta kerugiannya apa. Buat rakyat sebenarnya dirugikan atau justru kita dibikin nyaman oleh format ini. Kan kemarin sudah dijelaskan. Ini kan ada sisi lain yang mungkin belum jelas. Ya, mungkin ini agak teoretik aja ya. Apa-apa nih. Jadi bagaimana sih melihat pemilu? Pemilu itu bisa dilihat dari dua sisi. Satu dari prosesnya, pelaksanaannya dari waktu ke waktu, dan yang kedua dari sisi hasilnya. Hasilnya itu kan orang-orang yang terpilih itu, membentuk pemerintahan, membentuk badan perwakilan rakyat. Oke, kita lihat dari hasilnya. Prosesnya. Kalau kita lihat prosesnya, maka yang harus diperhatikan adalah kepentingan pemilih, kepentingan partai, kepentingan calon, kepentingan penyelenggara. Kepentingan pemilih itu apa sih? Kepentingan pemilih itu sederhana aja. Bagaimana dia bisa memilih dengan nyaman tanpa tekanan. Itu. Pemilu yang digabung legislatif dalam arti DPR, DPRD, DPRD provinsi, kabupaten kota, dan DPD. Itu membuat nggak nyaman. Karena apa? Pemilih dihadapkan minimal 135 calon, maksimal 350 calon. Itu jelas nggak nyaman. Makanya itu perlu ketika itu diubah jadi nasional dan lokal, itu jadi berkurang sehingga dia betul nyaman. Ya, ini kan tidak nyaman karena dilakukan di bilik pemilihan dalam waktu yang singkat. Betul, orang harus banyak itu. Jadi itu dalam bahasa saya itu merusak rasionalitas pemilih. Karena dia nggak mungkin pemilih mana, nggak usah orang awam lah, kita yang sedikit punya pengetahuan tentang partai, tentang calon-calon juga kesulitan gitu. Kita milih aja kayak ini aja dah gitu. Itu satu. Yang kedua, dari kepentingan partai itu juga membantu partai sebetulnya. Partai ini gara-gara dia harus merekrut sekian banyak calon, puluhan ribu calon dari dari DPR, provinsi, kabupaten, kota, dibuka dalam waktu yang pendek sehingga sampai partai politik itu nggak malu untuk mengumumkan dibuka pendaftaran calon. Kan sering kita lihat spanduk-spanduknya. Itu kan malu, katanya partai punya kader. Tapi kok urusan nyalon gini dibuka pendaftaran, emang ini mau rekrutmen buruh atau apa gitu kan. Nah, udah kayak karyawan aja ya. Betul. Itu karena memang partai nggak punya waktu sebetulnya. Makanya ketika itu dipisah jadi dua, itu partai juga punya manfaat. Dia bisa memaksimalkan fungsinya untuk melakukan kaderisasi. Kaderisasi ditujukan untuk menyiapkan orang-orang yang akan duduk di jabatan publik itu. Buat calon juga gitu. Calon berseliweran nggak karu-karuan. Yang terakhir kan akhirnya si surveinya Burhan Mutahdi kan. Makin ke sini orang makin toleran terhadap politik uang, bagi-bagi duit. Kenapa? Karena makin banyak calon.
Jadi orang nggak malu lagi sekarang terima duit dari banyak calon karena ya udahlah urusan saya gitu. Kalau dulu kan orang terima duit maka dia kecenderungannya akan memilih calon itu. Tapi sekarang enggak. Karena semua bagi ya udah diterima saja. Jadi toleransi itu makin rendah karena pemilu legislatif itu begitu banyak calon. Dan ujungnya merusak demokrasi pada akhirnya. Betul. Merusak sistem politik dan lain-lain. Yang terakhir dari sisi penyelenggara. Lo nggak kasih, kamu pernah jadi anggota KPPS nggak sih? Belum pernah, nggak pernah. Ngitung pemilu legislatif itu, ya betul. Takut banyak banget yang mati. Banyak yang mati. Kenapa banyak yang mati? Lu serius? Iya. Betul. Yang di 2019 itu kan sampai 1.500. Jangan kan gue, kalau ada temen gue langsung nggak usah lah. Banyak yang mati. Gitu. Anak saya, yang terakhir saya dorong. Kan banyak yang mati Pak kemarin. Kenapa ke Bapak mendorong saya gitu? Ya itu tadi karena beban pekerjaan di pemilu presiden legislatif selalu tinggi. Jadi ngitung suara itu mulai jam 1 sampai subuh. Itu kalau nggak ada kekeliruan. Begitu sekali keliru harus dihitung ulang. Bisa sampai siangnya. Nah, itu hanya orang yang benar-benar sehat, fit, yang memang bisa bertahan pekerjaan. Karena itu ketika Mahkamah Konstitusi putusan sebelumnya bilang sebaiknya KPU cobalah rekayasa supaya beban ini makin ringan, cara menyeblosnya juga makin gampang, tapi itu nggak terbukti di 2024. Sehingga ya walaupun nggak dibuka. Iya, jumlahnya yang meninggal banyak, 600-an orang gitu, sama gitu karena beban pekerjaannya nggak berubah. Jadi dari sisi kepentingan pemilih, dari partai, dari calon, dari penyelenggara, ini menguntungkan semua. Yang terakhir dari sisi anggaran. Kan ada yang bilang tuh, nanti kan pemilu jadi 2 kali. Loh sekarang ini kan 2 kali. Ada presiden legislatif, ada pilkada. Ketika itu kita pilih, itu menjadi lebih murah. Kenapa lebih murah? Ini yang perlu saya jelaskan. Di pilpres pileg itu, 1 TPS 300 orang atau 350 orang. Itu artinya TPS-nya harus ditambah banyak. Ya. Karena TPS-nya harus tambah banyak, tambah sepertiganya dari yang normal, maka jumlah petugasnya harus banyak. Jumlah petugas inilah yang membengkakkan anggaran. Karena 65% biaya pemilu itu untuk membayar petugas-petugas ini. Anda jangan berpikir bahwa petugas ini hanya 1-2 TPS. TPS ini ratusan juta. Gitu. Makanya itu lipatannya gede. Nah, ini kalau dipisah, pemilu 1 TPS bisa 500 orang lagi. Demikian juga di pilkada yang tadinya hanya pilkada kan enteng itu. Sudah digabungkan dengan DPRD 500 orang juga cukup. Sehingga efisiensi itu akan terjadi kecuali kalau misalnya KPU-nya memang macam-macam nggak mau efisien gitu. Naik private jet lah apalah gitu. Nah, jadi dari semua sisi ini menguntungkan. Nah, masalahnya kan kenapa partai politik menolak? Nah, itu saja. Terutama 3 partai itu. Ya. Surya Paloh sewot bener tuh, Ji. Ya. Kan alasan partai politik itu kan ini tidak konstitusional, macam-macam. Dia sebut gak konstitusional karena bilang pemilu DPRD itu 5 tahun sekali. Menjadi 7,5. Menjadi 7,5. Lah, ini kan masa transisi. Sekali saja, habis itu ya normal lagi. Terus dia bilang, nggak bisa dong. Kan kita ngasih contoh itu 71 menjadi 77 kan diundur 2 tahun. Terus kemudian 97 diajukan jadi 99. Tapi ada politis nggak bisa dong kita kasih referensi itu. Kita kan sekarang menggunakan UUD 45 perubahan yang itu tegas-tegas menyatakan bahwa 5 tahun. Oke, tapi kita cari yang lain. Di di pasal 18 itu disebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Tapi dalam rangka transisi kemarin, kan banyak kepala daerah yang diangkat sama bupati, diangkat sama presiden. Teknis lah itu ya. Ini kan untuk kepentingan masa transisi aja. Jadi alasan itu bahwa Mahkamah Konstitusi melanggar konstitusi, enggak. Ini masa transisi yang memang butuh peraturan peralihan gitu. Setelah itu ya acek 5 tahunan. Jadi apalagi alasannya? Nggak ada. Kecuali pasti ada alasan. Jadi ya, kecuali kita tarik
dia punya kepentingan. Nah gitu. itu kira-kira kepentingan apa yang disebutkan? Kepentingan atau apa yang ditakutkan? Surya Paloh takut Iya, nggak? kepentingannya cuma 3 aja. Oh, kepentingan. 1, dia sudah zona nyaman. Zona nyaman. Yang pernah lo Pemilu singgung. kan, ya, pemilu 5 tahun sekali. Tiba-tiba 5 tahun ada 2. Itu nggak nyaman buat partai, gitu kan? Ya. Kan sebetulnya Tidak nyaman itu kan berarti ada yang dia takutkan. enggak, karena dia nggak mau capek. Kalau pemilu 5 tahun sekali kan dia mengunjungi konstituen 5 tahun sekali. Tapi kalau pemilunya 2 kali, partai kan harus mengunjungi 2 kali. Dia nggak Repot mau, lah. repot dia gitu. Nggak mau capek. Nggak mau capek gitu. Jadi dia takut kalau capek. Takut capek gitu. Nah, Capek. mungkin ada pilkada di tengah-tengah, tapi di pilkada kan sekali lagi partai nggak kerja. Yang kerja kan calon dan tim kampanyenya gitu. Gitu. Makanya banyak calon direkrut. Gitu, ya. Terus di pilkada juga, kalau polanya seperti ini di pilkada, partai itu nggak bisa jualan perahu, karena kan harus kontrol. Koalisi kan harus dibangun sungguh-sungguh, gitu. Karena kalau pemilunya bareng, kemenangan kepala daerah kecenderungannya akan mempengaruhi kemenangan calon anggota DPRD kan. Gitu. Perahu ada harganya. Perahu jadi susah, jualan perahu jadi susah gitu. Nah, satu, yang kedua ya dia nggak mau dikontrol aja. Semua gue aja. Iya. Kan pemilih itu kalau pemilunya 2 kali dalam satu siklus, hasil pemilu nasional akan mempengaruhi keterpilihan di pemilu daerah, karena pemilih ngerti kinerjanya. Katakanlah gini, Pak Prabowo dan timnya ini kinerjanya nggak bagus, maka kecenderungannya nanti kan Pak Prabowo dan temennya kan akan ikut di koalisi di daerah, maka akan dinilai. Oh, ini temannya Prabowo yang ini bisa nggak sih kalau bilang ini kan misalnya gini. Nah, yang terakhir soal tandem kan DPR, DPD, DPRD provinsi, DPR kan dia kerjasama. DPD sendiri tuh. Iya, kan dia kerjasama tiga layer itu. Tapi tahu nggak yang terjadi? Anggota DPRD itu merasa diperbudak oleh calon yang dari pusat. Karena calon pusat orang partai, orang DPP, dia bisa merintah macam-macam. Sementara ini jadi korban. Mereka selalu bilang memegang akar rumput pada dasarnya. Padahal mereka yang kerja, mereka yang itu yang makanya banyak pertikaian di antara mereka sendiri. Betul ya. Gue bisa nggak dijelasin format itu? Gue cuma feeling aja. Format ini akan punya dampak misalnya terhadap penyederhanaan partai secara lebih natural nggak? Ya. Jadi itu sudah ada teori dan ada temuan di Amerika Latin itu. Jadi gini, apa yang disebut dengan kotel efek? Ya, kotel efek itu bekerja pada saat pemilu legislatif dibarengkan dengan pemilu eksekutif. Kenapa? Karena ini diterjemahkan sebagai buntut jas. Ya, betul. Jadi kalau saya milih presiden, pasangan presiden nomor 1, maka saya akan memilih partai politik yang akan mendukungnya. Demikian juga kalau gubernur, kan ada koalisinya juga gitu. Nah, itu kalau formulanya itu kalau formulanya simple majority. Simple majority itu ada presiden, pokoknya presiden itu nggak harus 50%, 30% kalau dia terbanyak menang. Kalau formulanya simple majority, itu cepat penyederhanaan. Karena partai kan akan pasti ngumpul. Tapi kalau formulanya kayak kita, absolute majority, karena harus 50% lebih, kan banyak partai yang nunggu di putaran kedua. Makanya koalisi ini tidak cepat terjadi, karena dia ada ruang untuk nunggu di putaran kedua, sehingga proses penyederhanaan yang natural itu juga butuh waktu yang lebih lama. Tapi kalau di formulanya simple majority seperti di Argentina dan beberapa itu cepat seperti itu. Kalau bicara soal penyederhanaan. Tapi yang paling penting sebetulnya bagaimana membentuk pemerintah yang kongruent tadi. Jadi presiden terpilih akan mendapat dukungan mayoritas parlemen itu secara natural, secara horizontal, demikian juga gubernur. Kalau pemilunya jaraknya kurang dari separuh siklus, itu biasanya
karena koalisi nasional ini kecenderungannya bertahan di daerah, maka kalau bisa tercipta pemerintahan yang kongruen secara vertikal. Kenapa? Karena efek ekor jasnya tadi masih ngaruh gitu. Nah, ini kan yang penting juga buat negara kesatuan kayak kita ini, karena koordinasi antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah harus jalan baik, dan salah satu faktor yang menyebabkan koordinasi jalan baik ya ada kesamaan koalisi tadi. Kalau koalisinya beda susah. Seperti itu. Jadi pertanyaan. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya gimana, Di? Sebaliknya misalnya pemerintah yang terpilih, pemerintah pusat yang terpilih, selama 2,5 tahun itu ternyata performanya jelek. Sehingga lalu rakyat kan nggak akan milih. Betul. Yang partai-partai, calon dari partai-partai yang masuk dalam koalisi kekuasaan, dia akan milih sebaliknya. Iya, betul. Ya. Jadi kan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menjadi bisa nggak nyambung karena memang kinerjanya jelek. Makanya sebetulnya pemilu ini memaksa hasil pemilu nasional kerja yang benar. Begitu dia nggak kerja yang nggak benar, maka pada saat pemilihan daerah dia nggak dapat apa-apa, sehingga pemerintah secara keseluruhan nggak efektif. Malah merugikan itu. Merugikan. Sangat merugikan. Merugikan dalam arti pemerintah nggak bisa melayani dengan baik karena perbedaan tadi. Oke, lalu. Tapi kan kemudian muncul lagi pemilu nasional berikutnya kan, baru diperbaiki gitu, seperti itu. Jadi ini kan siklus saja. Itu lebih baik bagi rakyat, pemilih. Jelas firm itu lebih baik saja. Kalau lebih baik bagi demokrasi. Betul, karena kan gini, apa sih kan gini, pemilu itu sebetulnya kan dua tujuannya. Satu, membentuk badan perwakilan rakyat. Yang kedua, membentuk pemerintahan. Ada badan perwakilan rakyat, kalau pemerintahnya nggak efektif juga percuma. Nah, bedanya kalau di negara pengikut parlemen, negara parlementer, itu kan sekali pemilu langsung membentuk pemerintahan. Karena partai politik yang menguasai mayoritas parlemen, itu yang membentuk. Otomatis pemerintahnya efektif, karena dia didukung parlemen. Itu. Nah, kalau di presiden, itu kalau pemilunya beda, itu bisa jadi seperti Pak SBY dulu pertama lah. Dia menang tapi partainya minoritas di DPR, atau Jokowi di 2004. Nah, kalau itu disatukan, itu tadi efeknya pemerintahan akan bagus. Negara jadi lebih baik. Pemerintah bisa mengurus rakyatnya dengan baik, tidak selalu disibukkan oleh urusan dengan partai di parlemen. Atau kalau sekarang ngacoknya bareng-bareng, rakyat punya alat untuk mengontrolnya nanti ketika ada pemilu daerah. Sekarang pemerintahan ternyata kacau. Iya, kacau ya. Janganlah kita pilih koalisi yang berkuasa. Jadi sekarang bisa kita mengerti mengapa Surya Paloh melakukan manuver. Betul. Kenapa beberapa partai, terutama kan ada Nasdem, PKS, PKB kan kenceng banget. Alasannya institusional lah, bla 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 gitu. Tapi sebetulnya intinya sederhana aja. Ini kan partai yang ikut koalisi belakangan. Dia pasti diperintah ini. Nggak mungkin nggak diperintah. Gejalanya kelihatan. Istilahnya didorong. Sebelum Surya Paloh dan kawan-kawan, sebelum Nasdem jumpa pers, itu hampir semua partai, orang-orang partai ya, apakah itu PKS, tonnya positif. Paling nggak netral lah. Semua partai itu saya punya datanya itu. Begitu ketemu. Tapi begitu ada pertemuan yang dikoordinasi oleh Dondasko, Gerindra, semua berubah. Bukan semua. Bukan semua. 3 partai berubah total. Tapi Nasdem keras sekali. Karena jajaran partainya kan disuruh mengeluarkan pernyataan. Padahal media Indonesia 2 atau 4 hari sebelumnya itu mendukung ini. Itu korannya Surya Paloh. Nah, makanya itu. Korannya Nasdem. Makanya itu kan. Tiba-tiba berbalik. Karena Dondasko. Betul. Padahal Ketua Komisi 2 yang namanya Rizky itu, yang itu orang Nasdem, tadinya netral saja. Tapi sekarang, wah, ya harus belain partai. Bosnya marah. Ya apa boleh buat ya. Yang kedua PKB. PKB itu awalnya netral.
tapi lama-lama kencang memusuhi. Sekarang mulai netral lagi. Caimin lah, Caimin. Iya bagus, ini Caimin bagus. Terus sih. PKS itu yang paling kencang. Komisi 2 siapa? Ada itu yang paling mendukung dia kencang-kencang. Tapi setelah dikumpulin Dondasko, juru bicaranya ngomong, wah PKS bla bla bla. Bahasanya persis lah antara Nasdem, PKB, PKS, bahasanya persis seragam gitu. Itu kelihatan kalau diperintah gitu. Nah, ada teksnya gitu. Pertanyaannya, kenapa Nasdem keras, paling keras? Ya, saya kira kita tahu lah. Gitu. Jadi dengan kata lain, nggak usah dijelasin nanti kena delik. Jadi dengan kata lain, pemerintah sekarang ini punya ujian, punya waktu diuji. Itu cuma kalau undang-undang ini, kalau MK, keputusan MK ini dijalankan dan dimasukkan dalam undang-undang pemilu yang baru, maka pemerintah sekarang ini nasibnya cuma 2,5 tahun. 2,5 tahun. Atau 2 tahun lah ya. 2 tahun tinggal setengah. Kalau 2 tahun tidak memuaskan, maka koalisinya Prabowo bubar akan tercermin di daerah pilkada. Kalau saya selalu contoh Jogja ya. Jogja 2009, kemarin saya bilang 2004, sebetulnya 2009. 2009 Jogja itu Demokrat menang. Kursinya 2. Ya, yang akhirnya Roy Suryo masuk itu. Nah, bayangkan di 2010-2011 itu kan ada diskusi soal Undang-Undang Keistimewaan Jogja. SBY pemerintah itu pengennya ada pilkada, tapi rakyat Jogja pengennya ya udah gubernur aja. Tekan terjadi ini pertentangan lah antara pendapat pemerintah pusat dengan warga Jogja. Kalau 2010 atau 2011 ada pemilu, habis Demokrat. Selesai. Pasti habis. Ternyata ya enggak, ini misal saja, ini misal aja. Okay. Kira-kira misalnya kalau kemarin misalnya Aceh itu lepas 4 pulau itu, itu jangan selesai. Di 2,5 tahun lagi mungkin yang kepilih sama sekali beda, bukan koalisi. Udah pakai 2,5 tahun itu aja. Merdeka besok. Desember merdeka katanya kan habis duhur. Nah, artinya memang model ini memberi ruang yang cukup buat pemilih untuk bersikap rasional dalam mengontrol pemerintah, dan itu yang nggak disukai partai. Ini manuver Surya Paloh mendorong MPR untuk menguji lagi keputusan itu MK. konstitusional nggak? Ya kalau MPR-nya mau. Silakan mau aja. Misalnya. Ya sebetulnya MPR kan nggak diberi hak untuk menafsir ya. Yang diberi hak untuk menafsir itu ya MK gitu loh. Kalau kemudian tugas MPR kan terbatas. 1, melantik presiden, 2, cuman melantik presiden itu yang menurut Jadi kita bisa undang-undang bilang nanti kalau MPR sampai menafsirkan keputusannya MK dan itu yang inkonstitusional gitu loh. Kalau gitu gini lah, ini kan bagaimana mungkin Bang Surya ini kan teman kita ya kan, jangan didorong-dorong lagi lah ya, biarin lah. Enggak, maksud saya gini, kalau dia cepat marah tapi cepat terreda juga. Makanya kalau Pak Surya Nasdem ini keras terus, nanti orang berpikir macam-macam. Berpikir Freeport lah, apalah apa. Jadi kan nggak baik buat Pak Presiden. Dia kasih kode aja. Lo kan kemarin waktu zaman Pak Jokowi, kan sempat diancam itu. Kalau lo nggak ikut, Pak Presiden begitulah Pak Presiden. Ya ini bisa kemana-mana Pak Presiden, akan tetapi penjelasan Mas Didi mungkin sudah cukup untuk kita ya, untuk menunjukkan bahwa keputusan MK itu bukan hanya final dan itu memang yang terbaik untuk bangsa dan negara. Begitu kira-kira ya dia. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.